Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Zaharman SE MSI AKSIE selaku dosen pengampu Teori Akuntansi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Sania Wulandari, selanjutnya ada Tia Maranata dan juga Ike Elizabeth. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, di mana kami akan membahas tentang bab 1 yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Akuntansi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, evolusi pembukuan pencatatan berpasangan. Yang pertama, sejarah awal akuntansi. Berbagai percobaan telah dilakukan untuk menyatakan lokasi dan juga waktu dari lahirnya sistem pencatatan berpasangan yang telah menghasilkan berbagai skenario. Kebanyakan skenario tersebut mengakui adanya kehadiran suatu bentuk pelaksanaan pencatatan di sebagian besar kebudayaan sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Termasuk di dalamnya adalah kebudayaan Chaldean, Babilonia, Assyria, dan Sumeria yang menemukan pemerintahan terorganisasi pertama di dunia, termasuk juga beberapa tulisan tertua dan catatan-catatan usaha tertua yang masih dapat diselamatkan. Kebudayaan Mesir, di mana para juru tulisnya menjadi titik pusat di mana keseluruhan mesin perbendaharaan dan bagian-bagian lainnya berputar. Kebudayaan Cina, di mana akuntansi pemerintahannya memainkan peranan yang vital dan juga rumit pada masa dinasti Silao. Kebudayaan Yunani, di mana Zenon, seorang manajer dari wilayah Apollonius yang luas, memperkenalkan di tahun 256 sebelum Masehi sebuah sistem akuntansi pertanggungjawaban yang terperinci. Dan kebudayaan Romawi, dengan hukum yang mengharuskan para pembayar pajak membuat pelaporan mengenai posisi keuangan mereka, dan di mana hak-hak sipil bergantung kepada jumlah harta benda yang dilaporkan oleh para penduduknya. Kehadiran dari bentuk-bentuk pembukuan di dunia kuno tersebut dapat dikaitkan kepada beberapa faktor, termasuk penemuan tulisan, diperkenalkannya angka-angka Arab dan sistem desimal, penyebaran pengetahuan mengenai aljabar, adanya sarana penulisan yang tidak mahal, meningkatnya tingkat melek huruf, dan adanya suatu standar alat pertukaran. Bahkan, A.C. Littleton membuat daftar 7 prasyarat bagi munculnya pembukuan yang sistematis. Seni penulisan, the art of writing, karena pembukuan pada intinya adalah sebuah catatan. Aritmatika, karena aspek mekanis dari pembukuan mengandung adanya serangkaian penghitungan sederhana. Milik pribadi, karena pembukuan hanya berkepentingan kepada pencatatan fakta-fakta mengenai harta benda dan hak miliknya. Uang, yaitu transaksi yang belum selesai, karena tidak akan ada dorongan untuk membuat catatan apapun jika seluruh pertukaran dilakukan di tempat saat itu juga. Perdagangan, karena sebuah penjualan lokal saja tidak akan menciptakan cukup tekanan atau volume bisnis untuk merangsang manusia mengkoordinasikan berbagai pemikiran ke dalam suatu sistem. Modal, karena tanpa modal perdagangan tidak akan berarti dan pemberian kredit menjadi sesuatu yang tidak mungkin bisa dibayangkan. Apa yang belum dapat ditemukan adalah sebuah skenario mengenai sejarah akuntansi dari berbagai bagian yang saling terpisah dari informasi mengenai risalah-risalah awal adanya pembukuan. Satu skenario yang cukup masuk akal adalah sebagai berikut. Jika kita ingin melacak ilmu yang paling penting ini, yaitu ilmu akuntansi, kembali ke asal-usulnya, kita secara alamiah akan menganggap penemuan pertamanya akan berasal dari para pedagang yang pertama. Dan tidak ada seorang pun yang layak mengklaim hal tersebut pada masa itu selain orang-orang Arab. Orang-orang Mesir yang selama beberapa masa menunjukkan kejayaannya di dunia perdagangan, memperoleh pemikiran melakukan perdagangan tersebut melalui interaksinya dengan bangsa tersebut. Dan sebagai akuntansi yang menurut cara perdagangan yang umum, dikomunikasikan ke seluruh kota di Timur Tengah. Ketika kekaisaran di barat diserbu oleh bangsa barbar dan seluruh negeri yang berada di bawahnya mengambil kesempatan untuk mengumumkan kemerdekaan mereka, perdagangan tumbuh dengan cepat setelah kemerdekaan terjadi. Dan segera pula Italia, yang sebelumnya menjadi ruang sidang dunia, menjadi pangkal perdagangan, di mana sisa-sisa keruntuhan dari Kekaisaran Timur di dekat Turki
yang kejeniusan atau ketahanannya tidak pernah dimasuki oleh seni perdagangan, memberikan kontribusi yang besar. Bisnis perdagangan yang untuk setiap kota-kota perdagangan di Eropa dihubungkan oleh orang-orang Lombardia, ikut pula memperkenalkan metode mereka dalam pencatatan rekening melalui penggunaan catatan berpasangan yang kini dikenal dengan sebutan pembentukan Italia. Pembentukan Italia ini berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dari Republik Italia dan metode pembukuan pencatatan berpasangan di abad ke-14. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah Pembukuan Massari dari Genoa yang bertanggal sejak 1340. Pembukuan pencatatan berpasangan ini lebih dulu berkembang sekitar 200 tahun dari Pacioli. Pacioli Raymond de Person menggambarkan perkembangan awal dari akuntansi di Italia sebagai berikut. Pencapaian terbesar dari para pedagang Italia kira-kira berkisar antara tahun 1250 dan 1400 adalah penggabungan dari berbagai elemen yang heterogen ini ke dalam sebuah sistem pengklasifikasian yang terintegrasi yang disebut sebagai rekening atau akun dan dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip dari pencatatan ganda untuk seluruh transaksi. Namun, kita hendaknya tidak berasumsi bahwa mencatat pembukuan yang berimbang adalah menjadi sasaran utama dari akuntansi abad pertengahan. Bahkan sebaliknya di Italia, para pedagang di tahun 1400 telah mulai menggunakan akuntansi sebagai salah satu alat pengendalian manajemen. Pastinya mereka tidak semaju seperti kita sekarang, dan mereka bahkan sama sekali tidak menyadari akan potensi-potensi yang dimiliki oleh pembukuan pencatatan berpasangan. Namun bagaimanapun, mereka telah membuat suatu awal dengan mengembangkan kerangka-kerangka dasar dari akuntansi biaya dengan memperkenalkan pencadangan dan dengan memberikan perhatian kepada audit atas neraca. Hanya dalam analisis laporan keuangan, para pedagang pada masa itu dapat membuat sedikit kemajuan. Yang kedua, kontribusi Luca Pacioli. Nama Luca Pacioli, seorang pastor dari Ordo Franciscus, pada umumnya diasosiasikan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1494, ia menerbitkan bukunya Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita, yang di dalamnya terdapat 2 buah bab, yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Risalahnya mencerminkan praktik-praktik yang berlaku di Venesia pada masa itu, yang kemudian dikenal sebagai metode Venesia atau metode Italia. Oleh sebab itu, ia bukanlah penemu dari pembukuan pencatatan berpasangan, tetapi menguraikan mengenai apa yang dipraktikkan pada masa itu. Ia menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Debit dan kredit digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Ia berkata, seluruh pencatatan harus berpasangan, yaitu jika Anda membuat seorang kreditor, maka Anda harus membuat seorang debitor. Yang ketiga yaitu perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Metode Italia ini menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan 17, yang selanjutnya menerima karakteristik-karakteristik dan perkembangan baru untuk menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai model pencatatan berpasangan. Dalam sebuah usaha untuk menunjukkan bahwa model pencatatan berpasangan telah mengalami evolusi dengan cara yang sangat mirip dengan ilmu pengetahuan secara umum, Cushing mencatatkan serangkaian perkembangan. Perkembangan tersebut meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. Perubahan yang patut dicatat adalah diperkenalkannya jurnal-jurnal khusus untuk pencatatan berbagai jenis transaksi yang berbeda. Yang kedua, pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktik laporan keuangan periodik. Sebagai tambahan lagi, di abad ke-17 dan 18 terjadi evolusi pada personifikasi dari seluruh akun dan transaksi, sebagai usaha untuk merasionalisasikan aturan debit dan kredit yang digunakan pada akun-akun yang tidak pasti hubungannya dan abstrak. Yang ketiga, penerapan dari sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. Menurut Peragallo,
dalam siklus kedua, sepanjang tahun 1559 hingga 1795, telah muncul suatu unsur baru, kritik atas pembukuan. Saat ini adalah juga periode di mana pencatatan berpasangan memperluas bidang pengaplikasiannya ke jenis-jenis organisasi yang lain, seperti biara dan negara bagian. Dengan adanya kritik dan lingkungan yang semakin melebar atas pembukuan, dimulailah pelaksanaan riset-riset teoritis atas subjek ini. Yang keempat, abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Yang kelima, dimulai dengan East India Company di abad ke-17 dan selanjutnya diikuti dengan perkembangan dari perusahaan tadi seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapat status yang lebih baik, yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai keberlangsungan, perioditas, dan juga akrual. Yang keenam, metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18. Menurut Yamei, pertama-tama aktiva tersebut dicatat sesuai dengan biaya perolehannya. Perbedaan antara pembayaran, pendapatan, dan penerimaannya dimasukkan ke dalam akun aktiva, dipindahkan ke akun laba rugi pada saat tanggal neraca. Kedua, akun aktiva yang berisi pencatatan-pencatatan mengenai pembiayaan awal dan pengeluaran, serta penerimaan lain, ditutup pada saat tanggal neraca dan perbedaan antara total debit dan juga total kredit dibawa sebagai saldo akun. Tidak ada debit atau kredit yang dicatat ke akun laba rugi. Ketiga, aktiva tersebut dievaluasi, naik ataupun turun pada saat tanggal neraca, nilai yang direvisi dicatat di dalam akun dan perbedaannya. Nilai yang direvisi dicatat di dalam akun dan perbedaannya, termasuk laba rugi atas revaluasi dicatat ke dalam akun laba rugi untuk menyeimbangkan. Yang ketujuh, sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Pada paruh kedua abad ke-19, depresiasi pada industri rel kereta api dianggap tidak dibutuhkan kecuali jika aktiva tetap tersebut dinilai memiliki kondisi yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Meskipun tidak terlalu banyak dipergunakan, terdapat bukti yang ditunjukkan oleh Saliero pada tahun 1915 akan adanya metode-metode depresiasi berikut ini. Yang pertama, garis lurus atau straight line, metode saldo menurun atau reducing method, metode dana peluasan dan anuitas atau sinking fund and annuity method, dan metode unit biaya atau unit cost method. Baru setelah tahun 1930-an, beban depresiasi menjadi lebih umum dipergunakan. Yang kedelapan, akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Akuntansi biaya ini diawali oleh pabrik-pabrik tekstil abad ke-15. D.R. Scott mencatat hasil berikut dari perkembangan pabrik di dalam bukunya. The Cultural Significance of Account. Sebelum revolusi industri, akuntansi hanyalah sebuah pencatatan hubungan eksternal antara satu unit bisnis dengan unit bisnis lainnya. Pencatatan atas hubungan yang ditentukan mengalami kekalahan. Seiring dengan mengalahnya institut atas permintaan akan adanya praktik-praktik akuntansi yang seragam dari FTC dan adanya panggilan yang menakutkan dari ketuanya, Edward N. Hurley, yang mengatakan mungkin perlu dipertimbangkan akan adanya kemungkinan untuk mengembangkan suatu register bagi akuntan publik yang sertifikasi auditnya akan dapat diterima oleh komisi dan dewan. Namun, menarik pula untuk dicatat bahwa perselisihan mengenai akuntansi untuk biaya bunga kemudian dilihat lebih jauh oleh Previtz dan Merino sebagai konflik antara teori entitas. Kejadian penting yang lain di masa itu adalah meningkatnya dampak dari teori akuntansi terhadap perpajakan atau laba usaha. Seperti yang dinyatakan di dalam seksi 212B UU tersebut, laba bersih akan diperhitungkan menurut basis dari masa tahunan akuntansi dari pembayar pajak, atau mungkin dalam kasus ini tahun fiskal atau tahun kalender, sesuai dengan metode akuntansi yang dipakai secara reguler di dalam pembukuan pembayar pajak. Jika metode semacam itu belum diterapkan, atau jika metode yang diterapkan tidak mencerminkan labanya,
Perhitungan akan dilakukan menurut dasar tersebut dan dengan cara yang menurut para komisaris dapat mencerminkan laba dengan jelas. Hal di atas menjadi awal dari adanya suatu harmonisasi antara akuntansi pajak dan juga akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu tahap kontribusi institusi. Tahap ini ditandai dengan adanya pembuatan dan peningkatan peranan institusi di dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Hal ini meliputi pendirian sekuritas dan juga exchange commission, persetujuan atas prinsip-prinsip umum oleh AIA, dan peran baru yang dimainkan oleh Komite Prosedur Akuntansi. Masing-masing akan ditinjau di bawah ini. Yang pertama, pada tahun 1934, Kongres menciptakan SEC dengan tugas untuk mengelola beragam hukum-hukum investasi federal, termasuk UU Sekuritas pada tahun 1933 yang mengatur penerbitan sekuritas di pasar-pasar antar negara bagian, dan UU Sekuritas tahun 1934 yang mengatur perdagangan sekuritas. Berkaitan dengan peran yang ia miliki dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi, Seksi 13B dari UU Perdagangan Sekuritas tahun 1934 menetapkan bahwa komisi dapat menentukan, sehubungan dengan laporan menurut judul ini, format dan informasi yang akan disampaikan, hal-hal atau detail yang akan ditunjukkan di dalam neraca dan laporan keuntungan dan metode yang harus diikuti di dalam pembuatan laporan, di dalam penaksiran atau valuasi atas aktiva dan kewajiban di dalam penentuan depresiasi dan depresi, di dalam pembedaan dari laba yang berulang dan tidak berulang. Namun, dengan munculnya operasi produksi berskala besar, berkembang kebutuhan untuk lebih memberikan penekanan pada akuntansi untuk kepentingan di dalam unit-unit kompetitif pada penggunaan catatan akuntansi sebagai salah satu cara pengendalian administratif atas perusahaan. Catatan-catatan dari pabrik tekstil dan perusahaan manufaktur raksasa di abad ke-19 dipakai untuk mendukung kedua hipotesis berikut ini. Yang pertama adalah meningkatnya penggunaan aktiva tetap memicu perkembangan dari akuntansi biaya pada industri. Hipotesis kedua adalah perubahan pada bagaimana aktivitas ekonomi diorganisasikan dan bukan hanya untuk perubahan sementara pada struktur biaya mereka memicu perkembangan dari produsen akuntansi biaya internal pada abad ke-19. Selanjutnya, pada paruh terakhir dari abad ke-19 terjadi perkembangan pada teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual, sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Akhir abad ke-19 dan abad ke-20, terjadi perkembangan pada laporan dana. Di abad ke-20, terjadi perkembangan pada metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi sebagai produk baru dari rekayasa keuangan. (1.3) Perkembangan prinsip-prinsip akuntansi di Amerika Serikat. Berbagai kelompok yang ada di Amerika Serikat yang telah mengimplementasikan gabungan dari bermacam-macam pendekatan, telah menjadikan teori dan praktik akuntansi sebagai subjek dari pemeriksaan ulang yang konstan dan analisis yang penting. 4 tahapan dari proses ini dapat diidentifikasikan. Pada tahap pertama, yaitu pada tahun 1900 hingga 1933, manajemen memiliki kendali penuh atas pemilihan dari informasi keuangan yang akan diungkapkan di dalam laporan tahunan. Pada tahap kedua, yaitu pada tahun 1933 hingga 1959, dan tahap ketiga 1959 hingga 1973, badan-badan profesional memainkan peranan yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi. Dan pada tahap keempat, yang berlangsung sampai sekarang, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Amerika Serikat dan berbagai kelompok yang berpengaruh lainnya sedang bergerak ke arah politisasi akuntansi. Yang pertama yaitu tahap kontribusi manajemen pada tahun 1900 hingga 1933. Pengaruh manajemen di dalam formulasi prinsip-prinsip akuntansi muncul dari meningkatnya jumlah pemegang saham dan peranan ekonomi dominan yang dimainkan oleh perusahaan-perusahaan.
Yang pertama yaitu untuk memperjelas pada tanggal 25 April 1938, SEC mengirimkan sebuah pesan yang tegas bahwa kecuali jika profesi dapat menetapkan suatu badan yang menetapkan standar, maka SEC akan menggunakan mandat yang ia miliki dan mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi. Mari kita lihat pernyataan berikut dari Accounting Series Relasi atau ASR nomor 4. Dalam kasus di mana laporan keuangan diserahkan kepada komisi, dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak memiliki adanya dukungan substansial dari pihak berwenang, maka laporan keuangan seperti itu akan dianggap sebagai tindakan tidak benar dan tidak akurat meskipun terdapat pengungkapan yang termuat di dalam sertifikat dari akuntan atau catatan kaki di dalam laporan yang menyatakan bahwa hal-hal yang disajikan adalah material. Pada kasus-kasus di mana terdapat perbedaan opini di antara komisi dan pendaftar mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang manakah yang harus diikuti, pengungkapannya akan diterima setelah adanya perbaikan dari laporan keuangan itu sendiri. Hanya jika poin-poin yang terlibat adalah sedemikian rupa sehingga terdapat dukungan substansial dari pihak yang berwenang dan praktik-praktik yang dijalankan oleh pendaftar dan posisi dari komisi sebelumnya belum pernah ditampilkan di dalam peraturan, regulasi, atau edaran-edaran resmi komisi lainnya, termasuk opini akuntan kepala yang telah dibuktikan. Hal di atas menjadi awal dari peranan SEC sebagai pengganggu yang kreatif di dalam perkembangan dari prinsip-prinsip akuntansi Amerika Serikat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia Maranatha. Baiklah, saya akan melanjutkan. Setelah publikasi yang dilakukan oleh Ripley di dalam suatu artikel yang mengkritik teknik-teknik pelaporan sebagai suatu memperdaya, George O'Make, kebangsaan Inggris, mengusulkan agar institusi akuntansi publik bersertifikat Amerika memulai sebuah usaha kerjasama dengan Bursa Efek sehingga dapat ditetapkan standar bagi akun-akun neraca dan laba rugi yang tentunya akan diterima oleh banyak eksekutif perusahaan dan akuntan yang ingin untuk dipandu oleh praktik-praktik yang terbaik. Jika mereka dapat diyakinkan mengenai apa sajakah praktik-praktik tersebut, sebagai akibatnya, komite khusus dari AICPA melalui kerjasama dengan Bursa Efek menyarankan solusi umum berikut ini kepada komite NYSE. Alternatif yang lebih praktikal adalah membiarkan sebuah perusahaan untuk bebas memilih metode-metode akuntansinya sendiri di dalam batasan yang sangat luas, namun mengharuskan ada pengungkapan dari metode yang dipergunakan dan konsistensi pengaplikasiannya dari tahun ke tahun. Setelah tambahan, komite mengusulkan percobaan resminya yang pertama untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi yang berlaku umum. Prinsip-prinsip umum atau board participle dari May yang meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa akun-akun pendapatan seharusnya tidak termasuk laba yang belum direalisasikan dan pengeluaran-pengeluaran rutin yang dapat dibebankan kepada laba seharusnya tidak dicatatkan pembebanannya terhadap laba yang belum direalisasikan. B. Surplus modal atau tambahan modal di store hendaknya tidak dibebankan dengan jumlah yang umumnya dapat dibebankan kepada laba. C. Bahwa surplus yang dihasilkan atau laba ditahan dari suatu anak perusahaan yang dibuat sebelum terjadinya akuisisi adalah bukan menjadi bagian dari surplus keuntungan konsolidasi dari induk perusahaan. D. Bahwa dividen dari saham diperoleh kembali atau treasury stock tidak dapat dikreditkan ke laba perusahaan. E. Bahwa jumlah piutang dari pejabat, karyawan, dan perusahaan-perusahaan afiliasi hendaknya disajikan secara terpisah. Evaluasi yang baik atas usaha gabungan ini adalah sebagai berikut. Rekomendasi yang diberikan seluruh aspek dari dokumen awal NYSE atau AICPA belum diimplementasikan sepenuhnya. Namun konsep dasar yang mengizinkan setiap perusahaan untuk memilih metode-metode dan prosedur-prosedur yang lebih tepat untuk laporan keuangannya sendiri di dalam kerangka dari dasar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Menjadi titik fokus dari perkembangan prinsip-prinsip
di Amerika Serikat. Setelah diterbitkannya ASR nomor 4 oleh SEC yang menentang profesi akuntansi untuk memberikan atau dokumen substansial dan yang berwenang bagi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan meningkatnya dari Asosiasi Akuntan Amerikan atau American Accounting Association dan para anggotanya baru saja dibentuk. Institut selanjutnya di tahun 1938 memutuskan memberikan kuasa kepada Komite Prosedur Akuntansi. CAP menerbitkan 12 Accounting Research Bulletins atau ARB selama periode 1938 sampai 1939 saja dan tetap terus melakukan selama masa-masa perang. Periode pasca perang adalah masa-masa aktivitas yang sangat banyak bagi CAP. Dengan diterbitkannya 18 IRB mulai dari tahun 1946 hingga tahun 1953 dengan strategi untuk mengeliminasi praktik-praktik akuntansi yang dicurigai dan dipertanyakan, dan fokus pada masalah-masalah pelaporan khusus, termasuk akuntansi untuk dampak dari perubahan tingkat harga, dan merekomendasikan konsep kinerja operasional saat dengan IRB 32. Meskipun dengan seluruh kegiatan-kegiatan di atas, periode 1957 hingga 1959 ditandai dengan kritik-kritik intensif yang ditunjukkan kepada CAP untuk berbagai alasan, termasuk kegagalan untuk memberikan pemeriksaan yang memadai kepada para eksekutif keuntungan dan praktisi akuntansi, kegagalan dalam penanganan berbagai isu-isu yang tidak populer, kegagalan dalam mengembangkan suatu pernyataan yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip akuntansi dasar, dan beberapa kali berbeda opini dengan SEC yang tidak menyukai preferensi CAP akan konsep kinerja operasi yang sedang berjalan untuk laporan laba rugi dan gagalnya CAP untuk membatasi alternatif yang tersedia di manajemen. Tahap kontribusi profesional 1959 sampai 1973. Ketidakpuasan terhadap CAP dengan sangat jelas diungkapkan oleh Presiden AICPA waktu itu Alvin R. Jennings dengan pertanyaan mengenai seberapa sukseskah kita dalam mempersempit area-area yang memiliki perbedaan dan ketidakkonsistenan di dalam perbuatan dan penyajian dari informasi keuangan. Suatu komite khusus atas program riset yang dibuat tahun 1957 dan 1958 mengusulkan untuk melakukan pembubaran CAP dengan departemen risetnya. AICPA menerima rekomendasi dari komite dan mendirikan di tahun 1959 Dewan Prinsip Akuntansi atau Accounting Participant Board atau APB dan Divisi Riset Akuntansi dengan memajukan pernyataan tertulis dari apa yang dinyatakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Accounting Research Division melanjutkan dengan publikasi dari posisi yang masih diperdebatkan dengan sengit dan bergantung pada pemberian alasan melalui edukasi. APBD juga menerbitkan berbagai opini yang mengenai isu-isu kontroversial, mencapai jumlah 31 opini antara 1959 dan 1973. Asosiasi Akuntansi Amerika juga ikut berpartisipasi di dalam proses ini melalui beberapa studi riset dan percobaan untuk mengembangkan suatu pernyataan yang terintegrasi dari teori akuntansi dasar. Usaha-usaha yang dilakukan tidak selalu berhasil. APBD sendiri ditentang dan kritik untuk opini yang terbatas, kontroversial, atau ad hoc, termasuk APBD 8 mengenai akuntansi pensiun, APBD 11 mengenai alokasi pajak penghasilan, serta APBD 2 dan 4 mengenai kredit pajak investasi dan kegagalannya untuk memecahkan masalah akuntansi kombinasi bisnis dan goodwill.
Anggapan bahwa terdapat mata rantai antara profesional dengan APBD juga tidak membantu. Investasi dari asosiasi dan agen-agen profesi di dalam formulasi suatu teori akuntansi dipicu oleh usaha-usaha untuk melenyapkan teknik-teknik yang tidak dikehendaki dan untuk mengidentifikasi teknik-teknik yang dapat diterima. Sekali lagi, ketergantungan terhadap asosiasi agen-agen seperti di atas supaya tidak memiliki konsekuensi yang termasuk hal sebagai berikut. Pertama, asosiasi dan keagenan tidak bersandar dan kerangka kerja teoritis yang telah dibuat. Kedua, wewenang atas pernataan tidak dinyatakan dengan jelas. Ketiga, adanya perlakuan alternatif memungkinkan adanya fleksibilitas di dalam pemilihan teknik-teknik akuntansi. Ketidakpuasan akibat adanya interferensi profesional seperti yang telah digunakan dalam tulisan oleh Brilov adalah suatu cara yang efektif dan menarik perhatian masyarakat umum akan adanya penyalahgunaan akuntansi yang mendominasi beberapa laporan tahunan tersebut. Tahap politisasi 1973 sampai dengan sekarang. Keterbatasan yang dimiliki oleh baik asosiasi profesional maupun manajemen di dalam memformulasikan suatu teori akuntansi sudah mengarah kepada pengadopsian suatu pendekatan yang lebih dedukatif, sekaligus melakukan politisasi atas proses penetapan standar sebuah partisipasi yang diciptakan oleh pandangan yang berlaku umum bahwa angka-angka akuntansi mengenai perilaku berekonomi dan sebagai konsekuensinya aturan-aturan akuntansi hendaknya dibuat dalam area politik. Dalam pemandangan yang Hoogren menyatakan, penetapan dari standar akuntansi selain dari produk logika yang tanpa celah atau temuan-temuan empiris adalah juga suatu produk dari tindakan politis. Mengapa? Karena penetapan standar adalah suatu keputusan sosial. Standar memberikan batasan pada perilaku, karenanya dipaksakan atau secara sukarela atau sebagai dari keduanya. Di dalam sebuah masyarakat yang demokratis, mendapatkan penerimaan adalah suatu proses yang di luar biasa, rumit dan membutuhkan keahlian pemasaran di area politik. Sejak awal FASB telah menerapkan sebuah pendekatan dedukatif dan kuasi politik dalam formulasi dari prinsip-prinsip akuntansi. Hal yang dilakukan oleh FASB mendapatkan nilai yang lebih baik. Pertama, dengan adanya usaha yang mengembangkan suatu kerangka kerja teoritis untuk kesepakatan dalam akuntansi, dan kedua, dengan lahirnya yang berbagai kelompok yang berkepentingan dan kontribusinya diperlakukan bagi pemerintah umum atas standar baru. Oleh sebab itu, proses penetapan standar memiliki aspek politis di dalamnya. Pernyataan yang diberikan oleh FASB berikut ini mengindikasikan kesadaran yang mereka miliki akan situasi baru yang terjadi. Proses dari penetapan standar dapat digambarkan sebagai demokratis karena, seperti semua badan pembuat peraturan, hak dewan untuk membuat peraturan pada akhirnya akan sangat bergantung pada persetujuan dari pihak yang diatur. Tetapi karena penetapan standar membutuhkan beberapa perspektif, maka tidaklah tepat jika suatu standar ditetapkan dengan hanya didasarkan pada penggambaran dari para pemilihnya. Hal yang serupa pula, proses tersebut dapat diuraikan sebagai legislatif karena penetapan standar harus dimusyawarahkan dengan adanya seluruh pandangan harus didengar. Tetapi para penyusun standar diharapkan untuk dapat mewakili seluruh pemilih sebagai suatu kesatuan dan tidak menjadi perwakilan dari suatu kelompok pemilihan tertentu. Proses ini dapat diuraikan sebagai bersifat politis karena terdapat satu usaha pembelajaran terkait dengan usaha dan mendapatkan penerimaan satu standar baru.
Teori proses penetapan standar juga tidak bersifat politis di dalam artian bahwa dibutuhkan suatu akomodasi satu pernyataan diterbitkan. Bahwa proses dari formulasi standar akuntansi menjadi lebih politis dijelaskan dengan lebih baik lewat dari sebuah laporan yang dikeluarkan oleh subkomite Senat atas laporan akuntansi dan manajemen yang diberikan judul The Accounting Establishment, dikenakan dengan sebutan Mitkolf Report atau laporan Mitkolf. Laporan ini menuduh kantor akuntan publik atau Big Eight atau 8 besar telah memonopoli pengauditan atas perusahaan-perusahaan besar dan mengendalikan proses penetapan standar. Hubungan dari organisasi-organisasi besar menyarankan agar 8 besar dari AICPA memiliki kendali atas standar-standar akuntansi yang disetujui oleh SEC. Setelah menekankan perlunya pemerintah federal memastikan bahwa sebuah perusahaan yang dimiliki publik telah benar-benar bertanggung jawab kepada masyarakat, laporan kemudian memberikan rekomendasi-rekomendasi berikut ini yang ditunjukkan untuk meningkatkan akuntabilitas perusahaan. 1. Kongres hendaknya menerapkan pengawasan yang lebih ketat atas praktik-praktik akuntansi yang telah diumumkan atau disetujui oleh pemerintah, dan lebih memainkan peran kepemimpinan dalam menetapkan tujuan kebijakan yang tepat. 2. Kongres hendaknya menyusun sasaran-sasaran akuntansi yang komprehensif bagi pemerintah federal untuk memandu agen-agen dan departemen dengan melaksanakan dan bertanggung jawab seperangkat sasaran-sasaran akuntansi federal yang komprehensif hendaknya meliputi sasaran-sasaran seperti keseragaman, konsistensi, kejelasan akurasi, kesederhanaan, presentasi yang bermakna, dan keadilan dalam pengaplikasiannya. Sebagai tambahan, Kongres hendaknya membuat kebijakan-kebijakan khusus yang melarang teknik-teknik akuntansi kreatif, seperti pengakuan laba menurut persentase tingkat penyelesaian, akuntansi inflasi, akuntansi normalisasi, dan metode-metode akuntansi lainnya yang memiliki potensi untuk menyesatkan. 3. Kongres hendaknya melakukan amandemen atas Undang-Undang Sekuritas Federal dan mengembalikan kembali hak dari individu-individu yang mengalami kerugian akibat menggunakan auditor independen dalam kelalaian menurut ketentuan kecurangan dari Undang-Undang Sekuritas. Kongres hendaknya mempertimbangkan metode-metode untuk meningkatkan kompetisi di antara kantor akuntan publik sebagai seleksi untuk memilih auditor-auditor independen bagi perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima, pemerintah federal hendaknya menetapkan standar akuntansi keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara publik. Yang keenam, pemerintah federal hendaknya menerapkan standar audit yang digunakan oleh auditor independen untuk mensertifikasi atau meyakinkan akan keakuratan dari laporan keuangan perusahaan dan catatan-catatan pendukungnya. 7. Pemerintah federal hendaknya secara berkala melakukan pemeriksaan atas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor independen atau perusahaan-perusahaan publik. Yang kedelapan, pemerintah federal hendaknya mengembalikan kembali keyakinan masyarakat akan independensi nyara dari auditor yang mengsertifikasi kekuatan dari laporan keuangan perusahaan menurut Undang-Undang Sekuritas Federal melalui sosialisasi dan penerapan standar pelaksanaan yang ketat bagi auditor-auditor tersebut. Yang kesembilan, pemerintah federal hendaknya mengharuskan 15 kantor akuntan publik terbesar nasional untuk memberikan laporan operasional dan laporan keuangan secara tahunan. Yang ke-10, pemerintah federal hendaknya menegaskan tanggung jawab dari auditor independen sehingga mereka dapat dengan jelas memenuhi harapan dari Kongres, masyarakat, atau pengadilan. Yang ke-11, pemerintah federal hendaknya menerapkan standar akuntansi keuangan, standar akuntansi biaya, standar audit, dan praktik-praktik akuntansi lainnya ditemukan
12. Pemerintahan federal hendaknya melakukan tindakan untuk mengurangi konsentrasi yang berlebihan atas pasokan audit dan jasa akuntansi bagi perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh masyarakat. 13. Pemerintahan federal hendaknya hanya memberikan izin kantor akuntan publik yang bertindak sebagai auditor independen untuk kepentingan pelaksanaan audit dan jasa akuntansi saja. 14. Securities dan Exchange Commission harus memperlakukan secara setara seluruh auditor independen di dalam pelaksanaan penegasan disiplin dan ketegasan kebijaksanaan sesuai dengan Undang-Undang Sekuritas Federal. 15. Keanggotaan dari Cost Accounting Standard Board hendaknya tidak didominasi oleh perwakilan dari industri dan kantor akuntan publik yang mungkin memiliki kepentingan pribadi ataupun golongan mereka sendiri pada standar yang ditetapkan oleh Dewan. Karyawan federal hendaknya tidak memberikan pelayanan kepada Komite dan American Institute Certified Public Accountants atau organisasi atau jenis lainnya yang berlangsung ditugaskan secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan dan proses akuntansi dari pemerintahan federal. Laporan Mitkolf adalah suatu contoh dari berbagai studi di bidang profesi akuntan yang terpicu oleh sifat politis dari proses formulasi standar akuntansi. Lampiran bab ini menyajikan studi-studi penting yang pernah dilakukan mengenai profesi akuntan sejak tahun 1972 hingga tahun 1995. Akuntansi dan kapitalisme. Akuntansi dan kapitalisme saling dikaitkan oleh beberapa sejarawan ekonomi dengan adanya klaim umum bahwa pembukuan pencatatan berpasangan adalah suatu hal yang vital di dalam perkembangan dan evolusi dari kapitalisme. Max Weber menekankan argumentasi sebagai berikut. Organisasi modern yang dirasionalkan dari perusahaan kapitalis tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya dua faktor terpenting di dalam perkembangannya, pemisahan bisnis dari rumah tangga dan berkaitan erat dengannya pembukuan yang rasional. Tesis ini diperluas lagi dengan baik oleh Sombart sebagai berikut ini. Tidak ada yang dapat membayangkan apa yang akan terjadi kepada kapitalisme jika tidak ada pembukuan pencatatan berpasangan. Dua fenomena yang berhubungan erat seperti bentuk dan isi, kita tidak dapat mengatakan bahwa begitu saja bahwa kapitalisme lah yang menciptakan pembukuan pencatatan berpasangan sebagai suatu alat di dalam perluasan, atau mungkin sebaliknya, pembukuan pencatatan berpasangan lah yang menciptakan kapitalisme. Hubungan antara akuntansi dan kapitalisme ini selanjutnya dikenal sebagai tesis atau argumen Sombart. Ia mengemukakan bahwa transformasi bisnis dan akuntansi yang sistematis dalam bentuk pembukuan pencatatan dan berpasangan membuat adanya kemungkinan untuk seseorang wirausahaan yang kapitalis untuk merencanakan dan mengukur dampak dari aktivitas yang ia lakukan serta melakukan pemisahan dari pemilik dan bisnis itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya pertumbuhan bagi perusahaan. Empat alasan berikut ini umumnya muncul dan untuk menjelaskan peranan dari pencatatan berpasangan di dalam ekspresi ekonomi setelah berakhirnya abad pertengahan. 1. Pencatatan berpasangan memberikan kontribusi bagi munculnya suatu sikap baru atas kehidupan ekonomi. Kedua, semangat baru melakukan akuisisi ini didukung dan didorong oleh adanya perbaikan dari perhitungan-perhitungan ekonomis. Ketiga, rasionalisme dari ini kian ditingkatkan lagi dengan adanya organisasi yang sistematis. Yang keempat, pembukuan pencatatan berpasangan mengizinkan adanya pemisahan atas kepemilikan dan manajemen dan karenanya meningkatkan pertumbuhan dari besar dengan saham gabungan. Tesis ini tidaklah mengejutkan. Ini diambil dari suatu kesimpulan umum pada masa itu bahwa Perbedaan pandangan yang terjadi di antara Sombart dan Yamey pada dasarnya terdapat pada interpretasi atas pentingnya teknik-teknik awal pencatatan berpasangan dan penggunaannya. Karena itu, Winjum mencoba untuk memberikan suatu interpretasi yang bertentangan dengan pandangan Yamey.
dengan menunjukkan bukti yang berasal dari abad ke-16 di mana penentuan laba rugi menjadi salah satu segi yang penting dalam pembukuan pencatatan berpasangan. Ia menarik kesimpulan sebagai berikut. Sombart melakukan tindakan yang tepat dalam mengarahkan perhatian kepada hubungan antara akuntansi dan penggunaan kapitalisme. Sistem pembukuan pencatatan berpasangan memang memiliki kemampuan untuk membuat kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun kemampuan pencatatan berpasangan dalam menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari suatu bisnis perusahaan selama satu periode waktu tertentu saat itu belum diperhatikan oleh para pedagang Inggris pada awalnya. Kapasitas dari pencatatan berpasangan dalam mengumpulkan data mengenai masing-masing aktivitas operasi digabungkan dengan kemampuannya untuk menata urusan dan akun-akun mereka pada akhirnya merangsang dan merasionalisasikan aktivitas dari para pedagang Inggris tersebut. Relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi penting bagi pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi. Sejarah memungkinkan kita untuk dapat lebih baik memahami masa kini dan meramalkan atau mengendalikan masa depan kita. Sejarah akuntansi dapat dinarasikan oleh episode-episode yang saling berhubungan dengan suatu cara tertentu, spesifik dan non-analitis dengan uraian mengenai teori keilmuan, pekerjaan individu yang unik, sistem nilai mereka, dan kritik yang diberikan pada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan atau interpretasional dengan memberikan penjelasan dari episode-episode tersebut. Sebuah definisi yang baik dari sejarah akuntansi adalah sebagai berikut. Sejarah akuntansi adalah studi atas evolusi yang terjadi pada pemikiran, praktik-praktik, dan institusi akuntansi sebagai respon dari perubahan-perubahan lingkungan dan kebutuhan sosial. Hal ini juga memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh evolusi tersebut pada lingkungan. Ini juga merupakan studi mengenai warisan dari akuntansi dan kontribusi yang diberikan pada pedagogi, kebijakan, dan praktik akuntansi. Berkaitan dengan pedagogi, sejarah akuntansi dapat sangat berguna untuk memberikan pemahaman dan apresiasi yang lebih baik mengenai bidang akuntansi dan evolusinya sebagai salah satu ilmu sosial. Satu pemikiran yang bagus akan relevansi dari sejarah akuntansi terhadap pedagogi diuraikan di bawah ini. Pertama-tama, suatu profesi yang didasarkan pada tradisi yang dikembangkan selama berabad-abad seharusnya mendidik para anggotanya untuk lebih menghargai warisan intelektual yang mereka miliki. Kedua, adanya impor keunggulan-keunggulan pemikiran kontribusi-kontribusi besar pada literatur, dan studi-studi positif yang penting mungkin saja akan hilang, terfragmentasi atau dipelajari secara tidak sempurna di dalam jangka waktu yang lebih panjang kecuali jika mereka telah didokumentasikan dan digabungkan oleh orang terpelajar yang memiliki keahlian sejarah. Ketiga, tanpa memiliki akses kepada analisis dan interpretasi dari sejarah perkembangan, pemikiran, dan praktik akuntansi, para empiris saat ini akan beresiko mendasarkan investigasi yang mereka lakukan pada klaim-klaim atas masa lalu yang tidak lengkap atau tidak berdasar. Dalam kaitannya dengan perspektif kebijakan, sejarah akuntansi melakukan peran yang instrumental dalam memberikan pemahaman yang lebih baik atas permasalahan-permasalahan akuntansi dan konteks institusi nasionalnya, sekaligus juga dalam formulasi kebijakan umum. Berkaitan dengan praktik akuntansi, sejarah akuntansi dapat memberikan penilaian yang lebih baik atas praktik-praktik yang berlaku dengan melakukan perbandingan terhadap metode yang digunakan di masa lalu. Relevansi sejarah akuntansi terhadap praktik, kebijakan, dan pedagogi akuntansi menuntut lebih banyak pertanyaan yang dilontarkan mengenai sejarah akuntansi. Area yang didiskusikan dari riset sejarah ini akan mencakup area seperti biografi, sejarah institusional, perkembangan pemikiran, sejarah umum, sejarah penting, taksonimo, dan basis data bibliografi dan historiografi. Hal-hal ini didefinisikan di dalam tampilan 1.1, di mana mereka merupakan sarana yang ideal bagi sebuah historiografi akuntansi dan memberikan harapan dalam memberikan pengetahuan yang penting bagi pelaksanaan riset, praktik, dan kebijakan akuntansi yang lebih baik. Isu-isu akuntansi internasional. Definisi akuntansi internasional. Dapat dipastikan terjadi kebingungan di dalam literatur mengenai arti dari akuntansi internasional, yang dibuktikan dengan adanya bermacam definisi yang mencakup ruang lingkup yang berbeda. Weyrich
dan beberapa penulis lain memberikan klarifikasi yang bermanfaat atas definisi ini dengan mengidentifikasikan 3 konsep utama yang mereka lakukan. Yang pertama, akuntansi untuk induk perusahaan atau anak perusahaan di luar negeri atau akuntansi anak perusahaan. Kedua, akuntansi komparatif atau internasional. Yang ketiga, akuntansi universal atau dunia. Konsep dari akuntansi universal atau dunia adalah yang paling luas ruang lingkupnya. Konsep ini mengarahkan akuntansi internasional menuju formulasi dan studi atau satu kumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara universal. Tujuannya adalah untuk mendapatkan satu standarisasi lengkap atas prinsip-prinsip akuntansi secara internasional. Definisi yang diterapkan oleh Weyrich dan kawan-kawan adalah sebagai berikut. Areanya itu biografi, aspek-aspek prinsipalnya itu pengaruh dari individu-individu kunci atau konsep-konsep praktik dan institusi akuntansi. Yang kedua, areanya sejarah institusional, aspek-aspek prinsipalnya yaitu tradisi dari profesi dan organisasi akuntansi, mempertimbangkan pengaruh dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sumber data bagi riset yang bersifat menjelaskan di subjek-subjek sejarah akuntansi yang lainnya. Yang ketiga, areanya itu pengembangan pemikiran. Aspek-aspek prinsipalnya menegaskan dan mengembangkan dasar-dasar konseptual serta individu dan institusi yang berkaitan dengannya. Pengembangan model-model konseptual dan jejak dampak dari sekumpulan pemikiran atas praktik dan disiplin serta institusi lainnya. Yang keempat, areanya yaitu sejarah umum. Aspek-aspek prinsipalnya yaitu perspektif makro dari perkembangan akuntansi, penekanan tradisional dan nasional, pengembangan area-area tertentu atau misalnya akuntansi biaya. Yang terakhir, areanya yaitu sejarah penting. Aspek-aspek prinsipalnya yaitu menerapkan sebuah perspektif yang kecenderungannya mengarah kepada kritik atas peranan dari faktor sejarah di dalam konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, dan interaksi institusional. Area berikutnya yaitu basis data atau taksonomi dan bibliografi. Aspek-aspek prinsipalnya sumber dari informasi utama, dukungan bagi riset sejarah dan kontemporer. Area berikutnya historiografi. Aspek-aspek prinsipalnya itu struktur dari riset sejarah, evaluasi atas riset sejarah akuntansi, perspektif dari metode-metode pelaksanaan dan penginterpretasian riset sejarah akuntansi. Akuntansi dunia. Di dalam kerangka kerja konsep ini, akuntansi internasional dianggap sebagai sebuah sistem universal yang dapat diterapkan di semua negara. Sebuah seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang diterima di seluruh dunia, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, akan dibentuk praktik dan prinsip yang dikembangkan akan dapat diberlakukan di seluruh negara. Konsep ini akan menjadi sasaran tertinggi dari suatu sistem internasional. Meskipun patut dihargai, sasaran ini kemungkinan besar tidak akan dapat tercapai dalam waktu dekat dan boleh jadi dianggap sebagai sangat idealistik bagi sebagian dan bahkan utopia bagi yang lain. Sikap-sikap pesimistis tersebut didasarkan pada banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh sebuah standarisasi seutuhnya dari prinsip-prinsip akuntansi. Konsep-konsep dari akuntansi komparatif atau akuntansi internasional mengarah akuntansi internasional kepada studi dan pemahaman atas perbedaan-perbedaan nasional dalam akuntansi. Hal ini meliputi, yang pertama, kesadaran adanya praktik keragaman internasional di dalam akuntansi perusahaan dan praktik-praktik laporan. Kedua, pemahaman akan prinsip-prinsip dan praktik-praktik akuntansi dari masing-masing negara. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menilai dampak dari beragamannya praktik-praktik akuntansi pada pelaporan keuangan. Terdapat konsensus umum di dalam literatur akuntansi bahwa istilah akuntansi internasional akan mengacu kepada prinsip-prinsip akuntansi komparatif. Definisinya adalah akuntansi internasional. Konsep utama kedua dari istilah akuntansi internasional mencakup dua pendekatan deskriptif dan informatif. Menurut konsep ini, akuntansi internasional meliputi seluruh jenis prinsip, metode, dan standar akuntansi yang dimiliki oleh semua negara. Konsep ini meliputi sekumpulan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang dibuat untuk setiap negara, sehingga mengharuskan akuntan memiliki pengertian multiprinsipal ketika mempelajari akuntansi internasional.
Tidak ada ekspektasi untuk membuat satu kumpulan prinsip yang sempurna atau berlaku secara universal. Sebuah gabungan dari seluruh prinsip, metode, dan standar dari seluruh negara dapat dinyatakan sebagai sistem akuntansi internasional. Variasi-variasi ini terjadi karena adanya perbedaan pengaruh geografis, sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Konsep dari akuntansi induk perusahaan, anak perusahaan di luar negeri, atau akuntansi untuk anak perusahaan di luar negeri adalah konsep dengan ruang lingkup yang paling tua dan sempit. Konsep ini memperkecil akuntansi internasional ke dalam proses pengonsolidasian akun-akun dari induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya, serta mentranslasikan mata uang asing ke dalam mata uang lokal. Definisinya adalah akuntansi untuk anak perusahaan di luar negeri. Konsep utama ketiga yang dapat diterapkan pada akuntansi internasional mengacu kepada praktik-praktik akuntansi dari sebuah induk perusahaan dan anak perusahaan di luar negeri. Suatu referensi ke negara atau domisili tertentu dibutuhkan di dalam konsep laporan keuangan internal yang efektif. Para akuntan khususnya berkepentingan dalam translasi dan penyesuaian pada pelaporan keuangan anak perusahaan. Munculnya masalah perbedaan akuntansi dan perbedaan prinsip akuntansi yang harus diikuti akan bergantung kepada negara mana yang digunakan sebagai referensi untuk tujuan translasi dan penyesuaian. Munculnya paradigma baru di dalam akuntansi internasional memperluas kerangka kerja dan pemikiran untuk memasukkan ide-ide baru dari akuntansi internasional. Sebagai akibatnya, terbit daftar yang sangat panjang akan konsep-konsep dan teori akuntansi yang dibuat oleh Ameng Kienan untuk memasukkan hal-hal berikut. Yang pertama, teori universal atau dunia. Yang kedua, teori multinasional. Yang ketiga, teori komparatif. Yang keempat, teori transaksi internasional. Dan yang kelima, teori translasi. Teori-teori di atas masing-masing berarti, yang pertama, suatu konsep universal yang sedang dikembangkan oleh kaum pragmatis yang percaya bahwa pemecahan dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaporan secara internal berada pada keseragaman akuntansi di seluruh dunia. Yang kedua, suatu konsep multinasional yang menyarankan agar akuntansi internasional mencakup seluruh jenis-jenis prinsip yang berbeda, standar, dan praktik-praktik di seluruh negara. Yang ketiga, suatu konsep komparatif yang menyarankan adanya klasifikasi analitikal atau sistem-sistem akuntansi tiap negara, seperti yang telah dilakukan di ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti ilmu ekonomi, politik, dan hukum. Yang keempat, suatu konsep internasional yang dibangun di sekitar informasi akuntansi yang dibutuhkan di dalam keputusan-keputusan para perdagangan internasional dan investasi internasional. Dan yang kelima, suatu konsep translasi yang digunakan sebagai ciri-ciri pada akuntansi untuk induk perusahaan dan anak perusahaan di luar negeri. Masing-masing teori di atas memberikan dasar bagi pengembangan dari sebuah kerangka kerja konseptual untuk akuntansi internasional. Meskipun akan terdapat argumentasi mengenai teori manakah yang akan lebih disukai. Tiga teori yang pertama, universal, multinasional, dan komparatif, memiliki lebih banyak pengikut daripada teori sisanya. Dan yang terjadi adalah di antara mereka yang menyukai keseragaman dan mengarah pada teori universal, mereka yang menyukai standarisasi dan mengarah pada teori multinasional, dan mereka yang menyukai analisis terhadap sistem-sistem akuntansi nasional yang berbeda-beda yang mengarah pada teori komparatif. Literatur dari akuntansi komparatif meliputi berbagai cobaan yang telah dilakukan untuk mengklasifikasikan pola-pola akuntansi yang terdapat dalam dunia akuntansi di berbagai sejarah zona pengaruh akuntansi yang berbeda. Satu penjelasan yang terdapat dari berbagai zona pengaruh akuntansi adalah sasaran, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi yang dilakukan oleh faktor-faktor lingkungan di tiap negara. Jika faktor lingkungan ini memiliki perbedaan yang signifikan di tiap-tiap negara, maka dapat diperkirakan pula bahwa konsep-konsep dan praktik akuntansi utama yang digunakan di berbagai negara tersebut juga akan berbeda. Merupakan hal yang berlaku umum di dalam akuntansi internasional bahwa sasaran, standar, kebijakan, dan teknik akuntansi merupakan cerminan dari suasana lingkungan tertentu dari badan yang berwenang untuk menetapkan standar. Kondisi-kondisi lingkungan dapat dipastikan akan memberikan dampak kepada penentuan dari standar akuntansi yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, relativisme kultural, di mana konsep-konsep akuntansi di satu negara tertentu adalah sama uniknya dengan ciri-ciri kebudayaan yang lain. Yang kedua, relativisme linguistik,
di mana akuntansi sebagai suatu bahasa dengan sifat leksikal dan data bahasanya akan memengaruhi perilaku linguistik dan non-linguistik dari para penggunaannya. Yang ketiga, relativisme politik dan sipil, di mana konsep-konsep akuntansi di setiap negara dimanapun akan bergantung kepada konteks politik dan sipil dari negara tersebut. Yang keempat, relativisme ekonomi dan demografis, di mana konsep-konsep akuntansi di setiap negara manapun akan bergantung kepada konteks ekonomi dan demografis di negara tersebut. Yang kelima, relativisme hukum dan perpajakan, di mana konsep-konsep akuntansi di setiap negara manapun akan bergantung kepada dasar hukum dan perpajakan dari negara tersebut. Harmonisasi standar akuntansi. Harmonisasi sejak lama keliru diasosiasikan dengan standarisasi secara penuh. Ini sebenarnya berbeda dari standarisasi. Wilson menyajikan perbedaan yang bermanfaat berikut ini. Istilah harmonisasi sebagai kebalikan dari standarisasi memiliki arti sebuah rekonsiliasi atas berbagai sudut pandang yang berbeda. Istilah ini lebih bersifat sebagai pendekatan praktis dan mendamaikan daripada standarisasi. Terutama jika standarisasi berarti prosedur-prosedur yang dimiliki oleh satu negara hendaknya diterapkan oleh semua negara yang lain. Harmonisasi menjadi suatu bagian yang penting untuk menghasilkan komunikasi yang lebih baik atas suatu informasi agar dapat diartikan dan dipahami secara internasional. Definisi dari harmonisasi tersebut dianggap lebih realistis dan memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima daripada standarisasi. Setiap negara asal memiliki kumpulan aturan, filosofi, dan sasarannya masing-masing di tingkat nasional. Aspek nasionalisme ini memunculkan aturan-aturan dan cara-cara tertentu pada akhirnya akan memengaruhi sistem akuntansi dari negara tersebut. Harmonisasi terdiri atas pemahaman atas idiosyncrasies nasional dan mencoba untuk merekonsiliasikannya dengan sasaran-sasaran negara lain sebagai satu langkah pertama. Langkah kedua adalah untuk memperbaiki atau mengoreksi beberapa dari halangan tersebut agar dapat tercapai tingkat harmonisasi yang dapat diterima. Manfaat dari harmonisasi. Terdapat bermacam-macam keuntungan dari harmonisasi. Pertama, bagi banyak negara belum terdapat suatu standar kodifikasi akuntansi dan audit yang memadai. Standar yang diakui secara internasional tidak hanya akan mengurangi biaya penyiapan untuk negara-negara tersebut, melainkan juga memungkinkan mereka untuk dengan seketika menjadi bagian dari arus utama standar akuntansi yang berlaku secara internasional. Beberapa pekerjaan ini telah diselesaikan oleh kantor akuntansi publik besar dalam praktik-praktik internasional mereka, seperti misalnya yang dinyatakan oleh McCrae berikut ini. Masing-masing bentuk ini tentu saja dapat menentukan dan menjalankan standar bagi organisasi mereka sendiri. Namun jika digabungkan, mereka menentukan standar yang diikuti oleh bagian yang substansial dari penugasan-penugasan audit internasional. Kedua, internasionalisasi yang berkembang dari perekonomian dunia dapat meningkatkan saling ketergantungan dari negara-negara di dalam kaitannya dengan perdagangan dan arus investasi internasional adalah argumentasi yang utama dari adanya suatu bentuk standar akuntansi dan audit yang berlaku secara internasional, penetapan harga dan keputusan-keputusan alokasi sumber daya, dan dapat menjadikan pasar uang internasional menjadi lebih efisien. Ketiga, adanya kebutuhan dari perusahaan-perusahaan untuk memperoleh modal dari luar, mengingat tidak cukupnya jumlah laba ditahan untuk mendanai proyek-proyek dan pinjaman-pinjaman luar negeri yang tersedia, telah meningkatkan kebutuhan akan harmonisasi akuntansi. Sebagai akibatnya, para pemasok modal di dalam dan di luar negeri cenderung untuk mengandalkan daripada laporan keuangan untuk mengambil keputusan-keputusan investasi dan pinjaman yang terbaik, dan cenderung untuk menunjukkan pilihannya para pelaporan yang dapat diperbandingkan. Batasan pada harmonisasi. Tren yang sedang berlangsung tampaknya mengindikasikan hanya terdapat sedikit kemungkinan untuk dapat mencapai harmonisasi internasional. Argumentasi berikut ini pada umumnya dikemukakan untuk membenarkan sikap pesimistis ini. Pertama, pemungutan pajak bagi semua negara adalah satu sumber permintaan yang terbesar akan adanya jasa-jasa akuntansi. Karena sistem pemungutan pajak berbeda-beda secara internasional, dengan mudah dapat diperkirakan bahwa ia akan mengaruh kepada perbedaan di dalam prinsip-prinsip dan sistem akuntansi yang digunakan secara internasional.
Seidel menyatakan, karena sistem pemungutan pajak yang sangat bervariasi untuk tiap-tiap negara dan karena pemerintah tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keinginan untuk mengharmonisasikan sistem perpajakan, kecuali di dalam pemungutan jumlah maksimum dari perusahaan-perusahaan multinasional. Sulit untuk mengharapkan hilangnya berbagai hambatan bagi harmonisasi akuntansi internasional ini. Kedua, kebijakan-kebijakan akuntansi hampir selalu dibuat untuk mencapai sasaran politik ataupun ekonomi dan kompatibel dengan sistem perekonomian atau politik yang menyertainya di suatu negara tertentu, karena hanya terdapat sedikit harapan untuk memiliki suatu sistem politik atau ekonomi tunggal secara internasional. Dapat diperkirakan bahwa perbedaan-perbedaan yang terjadi di dalam sistem politik dan ekonomi akan terus menjadi halangan bagi harmonisasi akuntansi internasional. Ketiga, beberapa rintangan bagi harmonisasi internasional itu diciptakan oleh para akuntansi sendiri melalui persyaratan lisensi nasional yang ketat. Satu contoh ekstrim terjadi pada tahun 1976 ketika profesi Prancis meminta para akuntan asing yang berpraktik di Prancis untuk mengikuti sebuah ujian lisan. Sebagai akibat dari pengalaman orang-orang Prancis tadi, IEC menjadi ikut terlibat dengan kualifikasi dari para auditor. Versi yang diterbitkan pertama kali draft perintah ke-8 telah menimbulkan beberapa kendala mengenai kemampuan para akuntan asing untuk melakukan praktiknya di negara-negara anggota IEC. Perhatikanlah alinea berikut ini yang diambil dari versi pertama dari draft perintah ke-8. Para mitra, anggota, orang-orang yang bertanggung jawab kepada manajemen, administrasi, pengarahan, atau supervisi dari perusahaan atau asosiasi yang profesional semacam itu yang secara pribadi tidak memenuhi perintah atau yaitu akuntan yang tidak memenuhi kualifikasi IEC tidak dapat terlibat di dalam audit statutory yang dilaksanakan dengan bantuan perusahaan atau asosiasi profesional yang telah disetujui. Hukum akan secara khusus memastikan bahwa pihak-pihak yang disebutkan di atas tidak akan ikut berpartisipasi di dalam penunjukan atau penggantian auditor dan mereka tidak dapat memberikan instruksi kepada pihak yang disebutkan terakhir mengenai bagaimana audit akan dilaksanakan. Bahwa kerahasiaan dan laporan audit yang dihasilkan oleh auditor dan seluruh dokumen yang berhubungan dengannya dilindungi dan hal ini disembunyikan tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang disebutkan di atas. Kesimpulan, bab ini menyajikan segi-segi yang penting dari sejarah dan perkembangan akuntansi. Evolusi histori dari akuntansi akan memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sebagian besar kejadian-kejadian penting yang membentuk kemunculan dari pembukuan pencatatan berpasangan dan perkembangan dari akuntansi modern. Hal ini meningkatkan kemampuan orang yang berminat terhadap disiplin ilmu akuntansi dalam membuat pertimbangan dengan dasar yang lebih luas dan berdasarkan informasi. Di samping itu, akan memungkinkan kita untuk menghubungkan masa lalu dengan apa yang telah dipraktikkan dan apa yang seharusnya dipraktikkan. Atau dengan kata lain, mata rantai antara kondisi historis dan kedua kondisi positif dan normatifnya. Sebuah mata rantai yang mendukung pandangan dari sejarah sebagai suatu produk kultural yang diperoleh dari konteks penuh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan temporal. Thank you.